Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa setia Pro TV. Senang sekali hari ini kita berjumpa dalam dialog khusus. Dan hari ini saya Jiwo Prakoso bersama kerabat kerja sedang berada di Mapolres Grobogan dalam rangka berkenalan langsung dengan Bapak Kapolres yang baru, Ajun Komisaris Besar Polisi Langgeng Purnomo, SIK MH. Saat ini Pak Kapolres sedang berada di halaman belakang Mapolres dalam rangka mengecek kesiapan mobil operasional. Saya akan segera menjemputnya, oke? Oke pemirsa, saya baru saja datang dan langsung menjemput Pak Kapolres, Bapak AKBP Langgeng Purnomo SIK MH dari mengecek kesiapan mobil operasional. Pak Kapolres, apakah kegiatan mengecek mobil operasional seperti ini menjadi sebuah kegiatan rutin harian? Ya, jadi untuk kegiatan pengecekan baik terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki Polri termasuk mobil, kemudian personil itu rutin kami lakukan. Jadi bagian dari cek and dicek, cross check dan final check sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ya, Pak Kapolres, Bapak ini kan baru ya di Grobogan ya. Nah, sekarang ini kalau bicara soal program kepolisian untuk 2013 ini seperti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Tentunya untuk program kepolisian di Polres Grobogan pada tahun 2013 ini itu kita mengacu kepada hasil analisa dan evaluasi dari gangguan Kamtibmas dan juga masalah keamanan, keselamatan, ketertiban perancangan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2012. Dari hasil evaluasi yang kami lakukan bersama jajaran staf, yaitu para Kabak, kemudian juga Wakapolres, kemudian para Kasat, para perwira, dan juga seluruh Kapolsek, kami evaluasi gangguan Kamtibmas yang terjadi. Setelah itu kami mencoba mengevaluasi kenapa kok sampai terjadi. Nah, termasuk kegiatan dari kepolisian yang sudah dilakukan pada tahun 2012 itu apa dan apa kelemahan dan kelebihannya. Suatu kelebihan kami perkuat, kita teruskan, tentang kelemahannya kami perbaiki. Ya, sehingga catatan atau pekerjaan rumah untuk Polres Grobogan ini terkait dengan gangguan Kamtibmas di tahun 2012 ini mungkin bisa digambarkan seperti apa, Pak Kapolres? Untuk PR kami itu berdasarkan hasil evaluasi untuk tahun 2013 nanti. Itu yang pertama masalah pencurian dengan kekerasan itu masih terjadi, kemudian pencurian dengan pemberatan, kemudian curanmor, juga menyangkut kebakaran, kemudian juga menyangkut penemuan mayat, dan juga masalah kecelakaan yang memang dibanding tahun 2011 dan 2012 itu 2012 sudah menurun. Namun tetap menjadi target kami untuk kami garap bersama seluruh jajaran. Ya, konsentrasi untuk gangguan Kamtibmas yang paling dirasa berat oleh jajaran Polres yang sekarang ini di apa nih Pak Kapolres? Untuk konsentrasi tentunya yang tadi saya sampaikan tadi itu konsentrasi kami ya, yang perlu kami garap, dan itu memang butuh kekuatan secara integral dan juga berkelanjutan terus menerus, dan selalu kami evaluasi dalam pelaksanaan tugas setiap minggu tentang evaluasi hal-hal yang sudah dilakukan, kemudian hasilnya dari apakah masih terjadi gangguan Kamtibmas tersebut. Kemudian kami membuat suatu rencana kegiatan untuk minggu ke depan. Ya. Kami rutin lakukan setiap minggu. Jadi weekly Pak ya, mingguan ya? Ya, weekly setiap minggu, termasuk juga per bulan juga. Ya, sejauh mana kesiapan jajaran Pak Kapolres ini untuk menghadapi semua itu? Untuk kesiapan jajaran, saya lihat dari aspek sumber daya manusia, baik itu kuantitas dan kualitas, sudah mencukupi dan sudah bagus. Tinggal untuk pelatihan-pelatihan akan kami lakukan secara terus-menerus untuk menghadapi tantangan tugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Berikutnya menyangkut sarana dan prasarana, saya lihat juga sudah siap, tadi sudah saya cek. Juga menyangkut kesiapan anggaran, itu juga sudah bagus. Tinggal nanti masalah sistem kami lihat pada
setiap pelaksanaan tugas, apabila nanti ada satu kelemahan, kami bicarakan melalui rapat-rapat staf. Ya, baik Pak Kapolres dan pemirsa setia Pro TV, saya masih berada di Mapolres Grobogan dalam rangka berkenalan dengan Kapolres baru Bapak AKBP Langgeng Purnomo SIK MH, dan pastikan bertahan di Pro TV karena saya akan segera kembali setelah informasi yang berikut ini. Baik pemirsa setia Pro TV, saat ini saya masih berada di Mapolres Grobogan terkait dengan dialog khusus dengan Kapolres Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Langgeng Purnomo SIK MH. Pak Kapolres, tadi kita berbicara tentang program yang tahun ini akan dilaksanakan, yaitu soft pemolisian. Barangkali bisa dijelaskan kembali seperti apa soft pemolisian ini? Untuk implementasi dari soft polisian itu bahwa polisi bekerja dengan fokus pada bidang preemptif dan preventif. Itu bidang pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau tindak kriminal atau gangguan kamtipmas lainnya. Bentuk kegiatan dari preemptif yaitu bahwa polisi proaktif hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas Polri. Selanjutnya, polisi mengidentifikasi akar masalah bersama dengan masyarakat. Selanjutnya, polisi melakukan suatu problem solving melalui suatu forum, yaitu forum rembuk. Kita di semua kelurahan atau desa itu ada FKPM. Namun, kami juga mengembangkan pola pemolisian, yaitu forum rembuk yang sifatnya tidak kaku, yaitu melalui forum rembuk kampung. Jadi, polisi ketika patroli ya, di dalam mobil polisi itu kami siapkan tikar. Tikar ini sebagai senjata untuk melakukan suatu rembuk, sebagai sarana untuk melakukan rembuk dengan warga masyarakat. Jadi ketika polisi patroli kemudian menemukan suatu permasalahan-permasalahan, tinggal diundang pihak-pihak yang terkait, para masyarakat, kita sektoral dan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian polisi tinggal menggelar tikar, rembuk di situ, pecahkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan saat itu juga, sehingga diharapkan ada suatu kesepakatan, sini tercipta suatu hukum yang dibangun dari bawah melalui suatu kesepakatan sosial atau konvensi sosial aparat dengan masyarakat. Ya. Jadi ketika muncul masalah ini, kemudian polisi kan langsung datang ke masyarakat untuk menyerap informasi, kemudian membahasnya bersama, problem solving, dan kemudian nanti kalau ada hasil berikutnya disampaikan kembali kepada masyarakat. Jadi selalu begitu kegiatan polisi. Kemudian juga kami informasikan tentang suatu hasil dari evaluasi itu tentang gangguan kamtipmas, termasuk permasalahan berkaitan dengan lalu lintas, yaitu kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Kami informasikan kepada masyarakat, baik itu melalui media massa, termasuk kita mengirim surat kepada ketua RT, kemudian kepala desa, kemudian juga kepada lintas sektoral di kabupaten, kemudian juga kepada pimpinan pondok pesantren dan gereja. Kami informasikan tentang gangguan kamtipmas yang terjadi, misalkan tahun 2012 itu bentuknya apa, kemudian misalkan menyangkut penemuan mayat, itu apa faktor penyebabnya. Kami informasikan kepada warga masyarakat melalui surat. Di sini suatu strategi atau untuk menjawab suatu permasalahan, yaitu adanya suatu kebutuhan informasi antara masyarakat dan polisi terkait dengan tugas-tugas polisi. Karena sebenarnya permasalahan yang ditemukan oleh polisi ini pada dasarnya itu memang berkaitan dialami oleh masyarakat. Tapi masyarakat sendiri juga tidak tahu, karena yang mengalami korban kebetulan bukan masyarakat tersebut. Nah, kalau korbannya tahu, kalau masyarakat secara umum tidak tahu. Di sinilah kami membuat suatu strategi melalui menukik, memberikan suatu informasi langsung ke titik depan. Ya, kalau yang preventifnya, untuk preventif yang kami lakukan itu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menghilangkan adanya niat, karena tidak adanya kesempatan, karena ada kehadiran polisi, itu melalui patroli pada jam-jam rawan dan juga pada tempat-tempat yang rawan. Ini untuk mengantisipasi adanya suatu pencurian dengan kekerasan, curanmor,
surat dan lain sebagainya. Ya, artinya dengan patroli polisi ini diharapkan orang yang punya niat jahat tidak punya kesempatan untuk melakukan. Ya, karena polisi proaktif tergelar semua kekuatan di masyarakat. Termasuk masyarakat. Nah, baik. Tapi selain tugas polisi, terutama di jajaran Polres Grobogan yang begitu banyak, saya dengar ada anggota Pak Kapolres yang juga hebat dalam kesenian. Teman-teman poluan kita juga ahli menyanyi, Mas Pak. Nanti janjikan kepada saya untuk ditampilkan Pak Kapolres ya. Ya, itu nanti kita sama-sama saksikan. Ya, baik. Dan pemirsa, saya Jiwo Prakoso masih bersama Pak Kapolres Grobogan, Ajun Komisaris Besar Polisi Langgeng Purnomo SIK MH dalam dialog khusus hari ini, dan kita akan lanjutkan perbincangan setelah informasi yang berikut ini hanya di Pro TV. Terima kasih pemirsa setia Pro TV, Anda masih bersama kami di bincang dialog khusus bersama Bapak Kapolres Grobogan, Ajun Komisaris Besar Polisi Langgeng Purnomo SIK MH. Dan setelah tadi di segmen sebelumnya kita bicara tentang bagaimana implementasi soft pemolisian, sekarang kita akan bertanya apakah ada program khusus ini dari Polres Grobogan terkait dengan bagaimana mengatasi segala gangguan Kamtipmas yang terjadi saat ini. Saya dengar ada semacam pepali Ki Ageng Selo ini seperti yang terpampang di belakang kita ini penjelasannya seperti apa Pak Kapolres? Pepali Ki Ageng Selo ini merupakan suatu kearifan lokal yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Grobogan sejak abad 15 di Desa Selo. Ini merupakan suatu ajaran ilmu tentang kebaikan untuk menata hati. Kemudian saya ketika mengetahui adanya pepali tersebut, saya tertarik. Itu untuk pertama diri saya ingin mengimplementasikan tentang pepali tersebut, pepali Ki Ageng Selo. Nah, kemudian di internal Polri di jajaran Polres Grobogan, kami mengajak semua personil untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang pepali Ki Ageng Selo. Ya, itu ada 7 poin saya lihat. Itu bisa dijelaskan Pak Kapolres? Ya, 7 poin dari pepali Ki Ageng Selo ini itu kami ucapkan setiap apel pagi. Jadi isi dari pepali tersebut yaitu putih ati insun lewat pepali Ki Ageng Selo. Siji, ojo agawe angku. Loro, ojo ladak lan jahil. Telu, ojo ati serakah. Papat, ojo celimut. Celimut itu suka mencuri. Panjang tangan. 5, ojo buru aleman. Jadi kita kerjanya ikhlas-ikhlas saja lah. Jadi jangan jangan kita pamrih. Nah, itu nggak usah. Ya. 6, ojo ladak. Wong ladak agelis mati. 7, ojo ati ngiwo. Nah, itu. Ini ajaran ini sangat bagus untuk menata hati. Kita di era globalisasi ini kita bentengi dengan kearifan lokal. Jadi globalisasi kita bentengi dengan berpemikiran yang lokal untuk menghadapi efek negatif dari globalisasi itu sendiri. Ya, jadi selain di internal kepolisian, mestinya pepali ini juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat ya. Karena memang ini sangat baik sekali. Untuk masyarakat kami ajak, nah ini sebagai bekal anggota saya untuk mengajak kebaikan. Jadi ketika polisi bekerja, bukan hanya bekerja di bidang polisi saja, juga secara pribadi untuk beribadah, yaitu mengajak kebaikan kepada seluruh warga masyarakat yang ditemuin, termasuk juga kawan-kawan polisi yang lain. Diingatkan, ojo agawe angkuh. Nah, ini kan sudah mengingatkan tentang kebaikan, saling menasihati tentang kebaikan. Ojo serakah tadi. Ojo serakah, ini ibadah. Nah, jadi ada dakwah agama juga. Karena semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Ya, selain mengajak kepada masyarakat, tentunya dari jajaran kepolisian ini sudah harus melaksanakan itu. Sehingga ketika mengajak itu masyarakat manut, masyarakat bisa mengikuti gitu kan. Teladannya dari Kapolres, kemudian para perwira, kemudian polisi-polisi yang lain, kemudian baru ke masyarakat. Insya Allah kehadiran polisi dengan masyarakat
dengan tersenyum masyarakat akan menerima. Ya. Dan semua problem yang ada bisa dipecahkan, bisa dirembuk. Karena ada rembuk lintas sektoral tadi ya. Ya. Baik, pemirsa setia Pro TV tadi Pak Kapolres sudah menjanjikan bahwa akan menampilkan teman-teman Polwan di Polres Grobogan ini yang juga jago nembang mocopat. Nanti akan menyangkut sebuah tembang Dandanggulo, dan saya setelah ini akan menemui mereka untuk menyaksikan langsung penampilan teman-teman Polwan Polres Grobogan di bincang spesial dialog khusus ini bersama Kapolres Bapak AKBP Langgeng Purnomo SIK MH, dan penampilan teman-teman Polwan akan saya munculkan setelah informasi yang berikut ini hanya di Bincang Khusus Pro TV. Baik pemirsa, saat ini saya Jiwo Prakoso masih di acara dialog khusus bersama Bapak Kapolres AKBP Langgeng Purnomo SIK MH di Mapolres Grobogan. Nah, seperti yang sudah dijanjikan tadi, Bapak Kapolres akan menampilkan atau akan memperkenalkan jajaran Polwan yang sangat jago nyanyi mocopat. Pak Kapolres, boleh mungkin diperkenalkan dari jajaran apa saja ini Polwan yang sekarang ini bersama kita? Untuk Polwan kami ini dinasnya di semua satuan fungsi, masuk di bagian administrasi, itu semua ada. Ya, jadi semuanya ada 21 Polwan, semuanya bisa nyanyi. Ini baru sebagian kecil. Iya. Baik, kita akan lihat penampilan langsung setelah ini ya Pak ya. Oke, siap Ibu-Ibu? Siap. Setelah itu langsung nyanyi ya. Ya, pemirsa setia Pro TV, kita masih berada di Mapolres Grobogan, dan saat ini setelah tadi saya ajak pemirsa menyaksikan penampilan teman-teman Polwan dengan nembang mocopat dan Dandanggulo. Sekarang karena saya melihat ada view yang cantik di halaman Mapolres Grobogan, saya ajak Bapak Kapolres untuk bersama kita masih dalam dialog khusus bersama Kapolres Grobogan AKBP Langgeng Purnomo SIK MH. Pak Kapolres, tadi kita sudah bicara tentang
soft pemolisian. Nah, barangkali juga ada, kalau ada soft berarti ada hardnya nih. Nah, kalau yang hard pemolisian penjelasannya seperti apa Pak Kapolres? Ya, untuk hard pemolisian ini itu implementasinya itu dalam bentuk penegakan hukum. Ya. Ini merupakan langkah terakhir setelah kegiatan preemptif dan preventif itu sudah kita lakukan. Jadi 10% yaitu di bidang penegakan hukum. Ini merupakan suatu langkah terakhir, yaitu saya bilang ring 3. Yang terpaksa diambil? Terpaksa kami lakukan. Dan ini pun kami lakukan dengan berdasarkan soft pemolisian juga. Ya. Jadi tidak terlalu keras-keras banget. Nah, ini kita fleksibel. Mengingat bahwa hukum ini, dalam penegakan hukum ini, itu ada 3 tujuan, yaitu adanya suatu kepastian hukum, adanya suatu keadilan, dan juga kemanfaatan hukum. Nah, ini ketiganya bagaimana ini bisa tercapai, yaitu dengan output terwujudnya Kamtibmas yang kondusif. Ya, itu pun hanya 10% Pak ya, untuk hard pemolisian hanya 10% ya. 90% lainnya lebih kepada soft pemolisiannya ya. Ya, itu kegiatan yang kami utamakan memang di soft pemolisian. Ya, terkait dengan berbagai gangguan Kamtibmas di Polres Grobogan, termasuk saya dengar tempat-tempat hiburan misalnya, kemudian keberadaan miras, ini seperti apa kondisinya Pak di sini? Ya, memang menyangkut adanya miras, kemudian tempat-tempat hiburan dalam bentuk karaoke itu, memang saat ini warga masyarakat banyak resah. Nah, disinilah polisi harus mendengar apa keluhan masyarakat itu. Kami respon, yaitu melalui kegiatan represif, namun juga kami kemas dalam bentuk yang sifatnya adalah pembinaan. Lebih mengajak. Ya, keresahan masyarakat ini terhadap tempat hiburan dan minum keras di Grobogan ini seperti apa Pak Kapolres? Bisa dijelaskan barangkali? Untuk keresahan masyarakat terhadap mereka resah terhadap perilaku dari pemandu karaoke yang cenderung memakai baju-baju yang seronok. Nah, kami tertibkan, kami tindak, tapi kemudian kami ingatkan. Mereka membuat suatu pernyataan, yaitu tidak memakai baju yang seronok, yaitu celananya panjang, kemudian atasannya pun yang sopan. Tidak terbuka gitu ya? Yang terbuka. Ya, terkait dengan miras, Pak Kapolres. Minuman keras, ini terus kita lakukan penegakan hukum, kita tertibkan setiap saat. Ya, sejauh ini untuk kasus tempat hiburan termasuk minuman keras yang terjadi di Polres Grobogan ini seberapa mengkhawatirkan barangkali ini? Kalau saat ini di jajaran Polres Grobogan itu tentang adanya miras dan karaoke ini itu belum begitu mengakar. Belum begitu mengakar, maksud saya adalah bahwa lingkungan dari tempat karaoke itu hidupnya bukan dari tempat karaoke itu. Jadi masih baru berdiri sendiri. Artinya ini masih bisa dibicarakan bersama-sama dengan FK Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk memecahkan permasalahan ini. Bagaimana solusinya? Yang penting tidak sampai mengganggu lingkungan masyarakat sekitar. Nah, itu nanti solusinya kita rembuk bersama FKPD lainnya. Termasuk dengan dari DPRD bagaimana, dari Bupati bagaimana. Nanti kita rembuk, termasuk kita sama-sama tentunya di backup oleh dari jajaran TNI, yaitu Kodim dan Koramil. Ya, terkait dengan peredaran miras dan gangguan kriminal yang muncul karena adanya miras di Polres Grobogan seperti apa kondisinya, Pak? Ya, akibat dari adanya miras ini, termasuk tempat hiburan ini, yang dalam bentuk tempat karaoke ini, itu bahwa yang pengunjung dari tempat hiburan tersebut adalah menengah ke bawah. Ya, kita lihat bahwa masyarakat Grobogan ini itu kehidupannya memang mata pencarian dari pertanian dan perkebunan yang banyak di situ. Nah, sehingga kalau mereka punya uang terbatas, kemudian masuk ke tempat hiburan, nanti bagaimana di rumah? Saya mendengar dari Debak itu angka perceraian di Kabupaten Grobogan itu meningkat. Dan juga pelaku-pelaku kejahatan juga banyak yang masuk ke tempat-tempat hiburan tersebut. Ya, ini mestinya menjadi tantangan yang sangat penting untuk jajaran Polres Grobogan semuanya ini Pak ya. Ya, ini satu tantangan yang akan kami pecahkan bersama masyarakat, kemudian forum FKPD lainnya. Ya, saya dengar di Polres Grobogan ini juga ada penggunaan IT untuk memantau segala kegiatan yang terjadi di masyarakat. Tapi sahabat Pak Kapolres nanti mohon dijelaskan, dan pemirsa masih bersama saya Jiwo dan Bapak Kapolres Grobogan, Bapak Arjun Komisaris Besar Polisi Langgeng Purnomo SIK MH, dan nanti akan menjelaskan bagaimana IT ini dimanfaatkan, teknologi ini dimanfaatkan untuk menunjang tugas-tugas kepolisian di jajaran Polres Grobogan. Tetap bersama Pro TV di Dialog Khusus.
Pemirsa Setia Pro TV, dialog khusus bersama Kapolres Grobogan, Ajun Komisaris Besar Polisi Langgeng Purnomo SK/MH akan kita lanjutkan, dan perbincangan kali ini kita sempurnakan terkait dengan bagaimana jajaran Polres Grobogan memanfaatkan teknologi IT untuk menunjang tugas-tugas kepolisian. Dan selengkapnya Pak Kapolres akan menjelaskannya. Silakan Pak Langgeng. Untuk penggunaan IT untuk membantu tugas-tugas kepolisian, itu kami lakukan yaitu dengan memanfaatkan CCTV. Kami pasang di semua polsek secara bertahap ya. Saat ini sudah dipasang 7 polsek. Itu CCTV. Dari jumlah berapa polsek? 19 polsek. Itu bertahap, itu bahwa polsek yang sudah online, artinya sudah ada internet, sudah pasang SPD, kami pasang CCTV. Jadi CCTV ini itu sifatnya online. Ini online, langsung kami bisa pantau yaitu arus lalu lintas yang ada di depan polsek, termasuk penjagaan. Kami lihat ini bahwa di penjagaan, kita lihat di Polsek Tegowanu ya, kita lihat aktivitas di penjagaan. Jadi dari Purwodadi kita bisa memantau anggota saya yang di Tegowanu. Ini sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian personil yang di lapangan, apakah polseknya benar-benar ada polisinya atau tidak, termasuk bagaimana saat mereka melayani masyarakat. Berikutnya kami gunakan untuk memantau arus lalu lintas. Ya, bisa diingat untuk arus lalu lintas kami pantau melalui kamera yang kami pasang di jalan. Ini kita lihat bahwa di depan Polsek Tegowanu arus lalu lintasnya di sini agak ramai, kemudian terlihat hujan, gerimis. Ini terlihat basah di sini. Ya. Kami pantau. Itu yang di ruas jalan sudah berapa titik Pak yang diberi? Ada 2 titik. 2 titik. Itu yang masuk Purwodadi dan keluar Purwodadi. Ya. Kemudian ini juga untuk mengantisipasi adanya pelaku-pelaku kejahatan, yaitu pelaku curanmor yang melarikan diri keluar wilayah hukum Polres Grobogan. Dan juga untuk mengantisipasi adanya teroris. Bahwa kita tahu bahwa di Solo saat ini teroris menjadi suatu target, dan kegiatan untuk pengejaran teroris termasuk pengamanan di Solo itu diperketat dan sangat ketat. Nah, ini diperkirakan teroris akan lari, sehingga larinya bisa lewat Grobogan atau membuat aksi di Grobogan. Kami melakukan langkah antisipasi, yaitu memasang CCTV untuk memantau pergerakan teroris yang keluar masuk wilayah hukum Polres Grobogan. Ya. Sejauh ini dengan penggunaan teknologi IT ini, seberapa membantu tugas dari jajaran kepolisian di Polres Grobogan? Ini penggunaan IT sangat membantu. Yang pertama, kami tahu untuk anggota saya yang tergelar di semua polsek, bagaimana aktivitasnya, bagaimana saat mereka melayani masyarakat. Yang kedua, manfaat yang kedua, yaitu arus lalu lintas dapat kami pantau, sehingga di kota Purwodadi ini itu kelihatan kepadatannya dengan melihat pergerakan kendaraan yang keluar masuk wilayah hukum Polres Grobogan ini. Dan semua bisa terpantau di Mapolres Pak ya? Semuanya bisa dipantau di Mapolres, termasuk dimanapun saya bisa melihat memantau ini. Langsung ya? Langsung memantau. Online ya? Online. Ya. Baik, mungkin ada pesan yang mau disampaikan di akhir perjumpaan kita hari ini Pak Kapolres. Untuk pesan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan, mari kita laksanakan kerjasama dengan hubungan saling percaya di antara kita, yaitu untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian, yaitu terkait untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ya, baik. Mudah-mudahan Pak Kapolres bersama segenap jajaran di Polres Grobogan ini bisa melaksanakan tugas dengan sangat baik, dengan tekadku tetap pengabdian terbaik kepada masyarakat dengan segala fasilitas yang sudah diceritakan tadi. Baik, dan pemirsa, akhirnya dari Mapolres Grobogan, saya Jiwo Prakoso dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini dalam dialog khusus bersama Pak Kapolres AKBP Langgeng Purnomo SK/MH segera undur diri. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.